Tes, 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 tes. Kok mati? Tes, tes. Tes. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita masih dipertemukan oleh Allah dalam keadaan yang sehat. Ya, banyak saudara-saudara kita yang terpapar COVID, banyak saudara-saudara kita yang meninggal dunia. Tapi oleh keramah tamahan, oleh kemudahan-kemudahan, oleh kasih sayang Allah, kita sekalian masih diberi kesehatan. Ini sesuatu yang sangat luar biasa dan harus terus disyukuri. Yang kedua, rahmat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau Rasulullah telah menunjukkan jalan dari zaman jahiliyah, ya, zaman kebodohan, kemudian karena diutusnya Rasulullah, kemudian seluruh dunia, ya, itu menjadi cerah, ya, tatanan-tatanan kehidupan menjadi lebih baik. Dan itulah Rasulullah yang besok pasti ketika kita melakukan apa yang diperintahkan, ya, dan kemudian membaca sholawat, Rasulullah akan memberikan syafaat pertolongan kita di yaumil qiyamah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, tema kali ini tema yang sangat penting sekali. Sebetulnya dulu-dulu juga sangat penting, tapi ini merupakan tema yang Rasulullah pernah mengancam, terutama bagi yang laki-laki, yang bapak, pernah mengancam jika mendengar suara adzan kemudian tidak bergegas ke masjid, ya, tidak bergegas ke masjid, ke musola, mendatangi sholat, maka ancaman Rasulullah akan membakar, gitu, akan membakar rumah orang yang tidak mau berjamaah. Saking pentingnya berjamaah. Bahkan saya sering mendengarkan ceramah-ceramah dari Habib, dari para ulama, ustadz. Sumbernya saya memang belum pernah lihat hadisnya, barangkali nanti bisa dikoreksi, bahwa untuk memperbaiki hidup dari segi ekonomi, dari segi keluarga, kedamaian, ketentraman, apapun,
itu bisa diperbaiki. Yang paling penting adalah dengan memperbaiki sholat. Titik. Banyak cerita-cerita yang kalau dirunut memang kadang-kadang tidak masuk akal. Tapi itulah janji Allah, janji Rasulullah. Siapa yang memperbaiki sholat pasti akan diperbaiki pula kehidupannya. Ustadz Yusuf Mansur saat itu habis di penjara, punya hutang 1,5 M. Kemudian sowan di salah satu ulama, ya, sowan di salah satu ulama, Kiai, saya sowan untuk minta nasihat. Untuk minta nasihat, saya mempunyai hutang yang sangat banyak. Ukuran anak muda saat itu baru berumur kurang dari 30 tahun, punya hutang 1,5 M itu nggak main-main. Saya minta nasihat, bagaimana ya cara untuk memperbaiki hidup agar terbebas dari utang, agar menjadi tentram, agar menjadi sukses ya. Seorang kiai ini hanya bertanya seperti ini, sholatmu piye? Sholat duhurmu piye? Sholat asarmu piye? Loh, terus sholat duhurmu berapa rakaat? Tanya seperti itu. Loh, sholat duhur yang 4 rakaat aja. Ya, benar. Terus bagaimana qobliyah ba'diyahnya? Ya, kadang saya lakukan, kadang tidak. Waktunya? Ya, kadang jam 12, kadang jam 1, kadang jam setengah 1, kadang cok mepet asar. Oh gitu. Kalau seperti itu, nikmati saja kesusahanmu di dunia. Jawabannya mana Kiai? Kalau seperti itu ibadahmu, nikmati saja kesusahan kamu hidup di dunia. Loh kok bisa? Iya. Mestinya sholat duhur itu 8 rakaat. Kok bisa? Iya. Yang 2 rakaat qobliyah, yang 2 rakaat ba'diyah, kemudian sholat wajibnya 4 rakaat, 8 rakaat. Kemudian bagaimana tentang waktunya? Kalau waktunya seperti yang kamu katakan tadi, ya sholatnya sak geleme, kadang jam 1, kadang jam 2, wis ora tau jamaah, ya sudah. Nikmati saja kehidupan susahmu. Ya, sampai barangkali sampai meninggal. Nah terus bagaimana? Benahi sholatmu. Kalau perlu sebelum azan dikumandangkan sudah siap standby di tempat. Coba rasakan, terus rasakan ketika itu dijalankan apa yang bakal terjadi. Nah akhirnya ini dilakukan dengan memperbaiki sholat tepat 5 waktu, jamaah tidak telat dari takbiratul ihram. Apa yang terjadi? Tidak lama. Delalah ono wae masalah bisnis itu delalah dimudahkan semua. Nggih. Mau sing utangi sekian miliar, akhirnya dengan memperbaiki sholat itu seperti dituntun ya, seperti dituntun step-stepnya niku kados dituntun kan. Ini bayar ini bayar ini, bisnis ini delalah untung terus. Tapi memang dengan cara seperti ini ku, benahi sholat, benahi sholat 5 waktu, kalau perlu sebelum adzan sudah standby dan jangan sampai telat dari takbiratul ihram. Nah, itu resep sebetulnya untuk memperbaiki hidup. Sudah niku tok. Di samping yang lain-lain, tapi yang pertama kali yang diperbaiki tentang sholatnya. Insya Allah kalau sholat itu benar-benar diperbaiki, semuanya nanti akan mengikut. Masalah rezeki, masalah kedamaian, masalah keluarga, semuanya akan ikut kan. Nah oleh karenanya ini penting sekali tema ini, masalah jamaah. Nanti seperti nopo ya, mau dikupas tuntas terkait dengan hikmah keutamaan daripada sholat jamaah.
Oleh karenanya bapak-bapak, ibu-ibu, terkait ini kita perhatikan betul kalau kita benar-benar ingin berubah segalanya. Bahkan jaminan itu tidak hanya di dunia. Ya, hadis Rasulullah jelas, awalu ma yuhasabu, besok di akhirat itu tidak ada yang ditanyakan pertama kali kecuali masalah sholat. Nah, sholatnya apik semuanya akan dihitung apik. Tapi kalau sholatnya jelek, maka semuanya akan dihitung jelek. Lah anehnya kita itu sholat masih sebatas gugur kewajiban. Nggih napa mboten niki? Gugur kewajiban sing penting angger nglakoni kewajiban tanpa ada ruh, tanpa ada atsar. Nggih, tanpa di dalam dadanya niki kemudian bisa merubah nggih anil fahsai wal munkar. Lah nek kaya ngene kondisi seperti ini terus terbawa angger gugur kewajiban kemudian sampai mati tanpa memperbaiki, dur kaya apa kan? Jur kaya apa kalau seperti itu? Wis salat angger salat apa meneh mun apa salat yang dhewean, yang hanya sendirian. Masya Allah nggih. Lah ini penting nggih untuk bisa terus memperbaiki salat. Karena sekali lagi sholat merupakan amalan yang bakal pertama kali ditanya oleh Allah di akhirat. Baik, monggo sebelum pengajian ini kita mulai, kita berdoa dulu ya, agar ilmu yang kita dapat setiap saat ini nanti akan berkah ya, di dunia dan di akhirat. Sebelumnya kita baca Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo kita baca sholawat setelah ini berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu, jamaah pengajian Ahad pagi yang saya hormati, anak-anakku santriwan santriwati pada pesantren Al-Hikam Buripati yang saya cintai dan semoga bisa dibanggakan, kaum muslimin muslimat dimanapun berada.
Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiat, sehingga pada hari ini, pagi hari ini dengan cuaca yang agak mendung, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Semoga langkah Bapak Ibu saudara semuanya dari rumah ke tempat ini, ke majelis ini, menyebabkan Allah akan memudahkan jalan ke surga. Amin. Tema pengajian pagi ini adalah sholat jamaah, fadilah sholat jamaah dan ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan. Halaman 23 kitab yang asli, terjemahannya 131. Akhraja Shaykhani an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi 25 darajah. Salatul rajuli utawi salate wong lanang fi jama'atin ing dalam jamaah, tazidu iku tambah atau ngungkuli luwai apa salatul rajul fi jama'atin ala salatihi tasai salati rajul fi baitihi ing dalam omai rajul wa salatihi dan salat rajul fi suqihi ing dalam pasare rajul khamsan kelawan 25 lan 20 derajatan apane derajate. Diriwayatkan oleh dua syekh, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi ila akhirih." Salatnya seorang laki-laki berjamaah di masjid atau di mushola melebihi, mengungguli sholatnya di rumah atau di pasarnya khamsan wa isrina darajah, selisihnya 1:25 derajat. Dia sholat berjamaah dibandingkan dengan sholat sendiri di rumah atau di pasar bagi yang pedagang, perbandingannya sama dengan 1:25. Bahkan pernah terjadi seorang sahabat ketinggalan jamaah, kemudian dia ingin menebus atau menyusul kekurangannya tadi, ketertinggalannya. Dia sholat sampai 25 kali. Kemudian malamnya dia tidur bermimpi bahwa sholatmu yang kamu lakukan selama sebanyak 25 kali tidak akan bisa menandingi fadilahnya sholat berjamaah sekali. Wadzalika temono sholatul rajul fi jama'atin tazidu. Saterusé anna hadakum iku sak temene salah siji ning sira kabeh idza tawaddoa iku nalekane wudu sabahadukum fa ahsana monggo bagusake sabahadukum al wudu ing wudu thumma ata maka kari teka sapa ahadukum al masjid ing masjid la yuridu ale ora ngarepake sapa ahadukum illa sholata kejaba ing salat lam yakhtu mangko orang jangkah sapa ahadukum khutwatan kelawan sak jangkah illa rafa'a kejaba ngangkat Allah subhanahu lahu kedua hadakum biha kelawan khutwah darajatan ing sak derajat.
Wa hatta lan lebur sapa Allah anhu saking ahadakum khati'atan ing dosa ing kesalahan. Hatta yadkhula sehingga mlebu sapa ahadakum al masjidah ing masjid. Fa idza dakhala al masjidah mengene mlebu sapa ahadakum al masjidah ing masjid kana maka ana sapa ahadakum fi salatin iku ing dalem salat. Maka selagi ini ono as-salatu apa salat tahbisu iku nahan apa salat ing ahadakum. Wa tusalli lan maca selawat ndongaake nyuwunake ngapura. Al malaikatu sal malaikat sapa para malaikat alaihi ndase ahadakum. Madama selagi ini langgeng sapa ahadakum fi majlisihi iku ing dalem tempat duduke ahadakum. Alladzi shalla kang sholat sapa hatukum fi dalam majlis. Yaquluna hal pada ngucap sapa malaikah Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu Allahumma tub alaihi. Allahumma ya Allah ighfir mugi ngapunten panjenengan lahu maring ahadakum. Allahumma ya Allah tub irham mugi paring rahmat panjenengan wa ing ahadakum. Allahumma tub mugi terima tobat panjenengan alaihi ing dase ahadakum. Malam yu'dhi fihi. Malam yu'dhi selagi ora ganggu orang larakake atau orang ganggu sapa ahadakum fi dalam majlisihi. Aw yuhdits atau durung hadas durung batal wudune durung hadas sapa ahadakum fi dalam majlisihi. Lah tadi diterangkan perbandingan antara sholat jamaah dengan sholat sendiri 1:25. Itu gambarnya seperti ini. Apabila seseorang berwudu, kemudian wudunya berusaha bagus dan benar sempurna, kemudian dia datang ke masjid. Kedatangan ke masjid la yuridu illa sholat, tidak ada tujuan lain kecuali hanya sholat. Maka setiap langkah dia melangkah dari rumah ke masjid, setiap satu langkah Allah mengangkat satu derajat. Wa hatta bi anhu khati'atan, dan Allah menghapuskan satu kesalahan, satu dosa sampai dia masuk ke dalam masjid. Jadi setiap langkah, ya setiap satu langkah Allah angkat satu derajat, Allah lebur satu kesalahan, satu dosa sampai dia masuk masjid. Kalau sudah masuk dalam masjid, kana fi sholatin maka nabi sholati cuma kan di sholatu tahbasuhu, dia dianggap dicatat tetap dalam sholat walaupun sudah selesai sholat, selama dia masih di dalam masjid. Selama dia masih dalam masjid, kalau misalnya sholat maghrib, ya sebelum maghrib masuk masjid sampai setelah maghrib tidak pulang menunggu sholat isya, ini dihitung ya sama dengan selama dari sebelum maghrib sampai selesai sholat isya, dihitung seperti dalam sholat, seperti senantiasa menjalankan sholat walaupun di situ ngantuk, ya ngantuk sambil nunggu. Biasanya di masjid kan gitu ya, adem, hawanya adem, ngantuk. Walaupun ngantuk bahkan tidur tetap mendapat pahala sholat. Wa tusallil malaikatu alaihi madama fi majlisihi alladzi shalla fihi, dan para malaikat itu jamak, enggak cuma satu. Kalau satu bahasa Arabnya malakun atau al-malaku. Para malaikat mendoakan orang itu selama dia masih di tempat duduk yang dia sholat. Jadi setelah sholat berjamaah terus geser untuk sholat ba'diyah. Nah, setelah sholat ba'diyah jangan pindah dari tempat itu sholat. Nah, selama belum pindah dari tempat itu, para malaikat mendoakannya. Bagaimana doanya malaikat? Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu Allahumma tub alaihi. Ya Allah, ampunilah orang ini, rahmatilah dia, dan terimalah tobatnya.
dengan catatan malam yu'dzi fihi aw yuhdits fihi, selama dia tidak mengganggu orang lain dan selama dia belum batal wudunya. Bapak Ibu jamaah pengajian ahad pagi yang saya hormati, ini baru satu hadis ya tentang fadilah sholat berjamaah. Setiap satu langkah Allah mengangkat satu derajat dan menghapuskan satu dosa di doa malaikat dan sebagainya. Ada sebuah kisah yang sangat apa ya, menyentuh, sangat inspiratif. Ada seorang sahabat ini tidak terkenal, tetapi luar biasa. Namanya Sya'ban. Ya, seperti sebentar lagi bulan Sya'ban. Namanya Sya'ban. Sya'ban ini tidak pernah ketinggalan salat jamaah. Dan biasanya dia sudah mempunyai kebiasaan kalau sholat berjamaah dia milih tempat di pojok, sehingga Rasulullah dan para sahabat sudah meniteni sudah hafal. Ketika Rasulullah masuk masjid tadi lihat pojok, oh ada sahabat. Nah, suatu hari pas sholat subuh Rasulullah melihat ke pojok, nggak ada sahabat. Rasulullah bertanya, loh mana sahabat? Nggak tahu ya, Rasulullah belum datang. Ya kalau begitu kita tunggu dulu. Ya, jadi ini istimewanya sahabat. Begitu dia nggak kelihatan, Rasulullah menunggunya. Kita tunggu beberapa saat, barangkali dia di perjalanan. Setelah itu tunggu beberapa menit sampai agak terang. Akhirnya wah kok belum datang ya. Ya udah kalau itu kita sholat kita jamaah dulu. Mudah-mudahan nanti di tengah-tengah jamaah sahabat datang. Akhirnya sholat jamaah. Setelah sholat jamaah selesai, Rasul tanya lagi, sahabat datang nggak? Ternyata nggak ada. Kenapa ya? Ada yang tahu apanya sahabat? Sampai begitu perhatian Rasulullah pada sahabat. Sampai ditanyakan, ada yang tahu nggak apanya seperti apa? Nggak ada yang tahu. Ada yang tahu rumahnya? Ada yang tahu rumahnya. Udah, itu kalau begitu saya mau ke rumahnya. Siapa yang mau ikut silakan. Akhirnya Rasulullah keroyo-royo ya ke rumahnya sahabat. Ternyata Bapak Ibu, rumahnya dari Masjid Nabawi Madinah ke rumah sahabat itu perjalanan 3 jam. Ya, perjalanan 3 jam tidak pernah telat jamaah. Luar biasa. Ya, jadi Rasulullah belum pernah tahu rumahnya, baru tahu ternyata jauh sekali rumahnya. 3 jam jalan kaki. Sesampainya di sana, sampai ke rumah sahabat Rasulullah SAW, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang jawab ibu-ibu. Apakah yang benar rumahnya sahabat? Iya betul, saya istrinya. Kenapa sahabat tidak sholat jamaah tadi? Ya, sambil berkaca-kaca, istrinya menjawab, Mas sahabat sudah meninggal ya Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sahabat tidak berjamaah di masjid karena sudah meninggal. Sebelum meninggal selalu sholat berjamaah. Kemudian Rasulullah duduk bersama para sahabat tadi, kemudian berbincang-bincang dengan keluarga Sya'ban. Kemudian istrinya bertanya, ya Rasulullah, sebelum Kang Sya'ban meninggal tadi, dia sempat berteriak 3 kali. Dan kami bingung kenapa dia berteriak, maksudnya apa? Rasulullah bertanya, apa yang dia teriakkan? Yang pertama dia teriak, oh kenapa tidak lebih jauh? Kemudian yang kedua, oh kenapa tidak yang baru?
Dan yang ketiga, oh kenapa tidak semuanya? Ya, tiga kali teriak, oh kenapa tidak lebih jauh? Oh kenapa tidak yang baru? Oh kenapa tidak semuanya? Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ketika seseorang sedang menghadapi sakaratul maut, Allah memperlihatkan semua amalannya, pahalanya, ya pahala amal baiknya dan dosa-dosa dari perbuatan dosanya, maksiatnya, diperlihatkan semua, sehingga dia menyesal. Jadi semua orang yang akan meninggal semuanya menyesal, orang baik maupun orang buruk, apalagi yang buruk ya, orang yang jahat, yang banyak dosa pasti menyesal. Yang soleh pun menyesal, termasuk sahabat menyesal. Jadi tadi 3 kali teriakan sebelum meninggal ini adalah penyesalan. Oh kenapa tidak lebih jauh? Ketika diperlihatkan betapa besarnya pahala jalan kaki dari rumah menuju ke masjid untuk sholat jamaah, dia menyesal, kenapa nggak lebih jauh? Sudah perjalanan 3 jam masih menyesal. 3 jam jalan kaki menyesal, kenapa nggak lebih jauh? Nah, kalau orang sekarang, masuk saya, ya kalau ke masjid naik motor, kalau Jumatan naik motor. Ini jalan kaki cuma menyesal paling kalau naik motor ya. Kenapa nggak lebih jauh? Jadi itu tadi ya, sahabat karena melihat pahala jalan kaki dari rumah ke masjid begitu besarnya, dia menyesal kenapa rumahnya tidak lebih jauh lagi. Kemudian yang kedua, kenapa tidak yang baru? Pada suatu malam, kalau sholat subuh berarti sekitar 5 dikurangi atau 4 dikurangi 3, jam 1 mungkin, sekitar jam 1 dia berangkat ke masjid. Begitu masuk membuka pintu rumah mau keluar, ternyata cuacanya sangat dingin sekali. Kemudian dia masuk lagi ngambil baju rangkepan. Di dalam perjalanan menuju ke masjid, di tepi jalan ada seorang yang sedang geletak. Apa geletak? Geletak. Kemudian didekati, ya, ada seorang berbaring di pinggir jalan, kemudian didekati oleh sahabat. Ternyata orang itu kedinginan, orang ini kedinginan. Kemudian ditolong oleh sahabat dan bajunya tadi, baju yang luar, diberikan kepada orang tersebut dan kemudian dituntun dipapah diajak ke masjid. Pahala dia memberi baju pada orang yang kedinginan ternyata luar biasa besarnya, sehingga dia menyesal kenapa kok tidak yang baru. Jadi bajunya tadi yang dibagi yang dalam baru masih bagus, yang luar sudah lama, sudah usang, yang diberikan yang lama. Menyesal seandainya yang baru yang diberikan mungkin bahannya lebih besar. Yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Pada suatu pagi, sahabat sedang siap-siap mau sarapan. Kalau kita sarapannya kan macam-macam gitu. Kadang ada nasi goreng, kadang telo, kadang nasi lauk macam-macam lauknya. Kalau orang Arab kan sarapannya itu roti sama susu. Ketika dia sedang menghadapi hidangan susu dan roti, dia mau mencuil roti itu, tiba-tiba ada tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Bu, sedekah saya sudah 3 hari tidak makan. Kemudian tamunya tadi diajak masuk, diajak sarapan bersama. Rotinya dibagi 2, susunya bagi 2, separuh-separuh. Dia melihat begitu besarnya memberi makan tamu yang sedang kelaparan, dia menyesal. Kenapa tidak semuanya? Ya, kalau tahu begitu besarnya pahalanya, saya nggak usah sarapan. Roti saya berikan semua, susu saya berikan semuanya. Ya, sehingga dia menyesal kenapa tidak semua. Ya, ini
kisah ini semoga bisa memotivasi kita untuk senantiasa, terutama bapak-bapak ya, yang selama ini belum rutin ke masjid untuk sholat jamaah. Semoga yang bisa memotivasi untuk senantiasa sholat berjamaah. Wa fi riwayatin lahuma sholatul jama'ati. Wa fi riwayatin sisi riwayat dalam ketua Bukhari Muslim. Sholatul jama'ati tafdulu. Sholatul jama'ati itu sholat jamaah tafdulu iku ngungkuli apa sholatul jamaah ala sholatil fardhi ing atase sholat ijen. Bisab'in kelawan pitu wa sinan 20 derajatan apane derajate. Hadis yang pertama tadi menggambarkan perbandingan sholat sendiri dengan sholat jamaah 1:25. Dalam riwayat yang lain juga riwayat Imam Bukhari Muslim, hadis sahih bahwa sholat jamaah mengungguli sholat sendirian selisih 27 derajat. Jadi 1:27 atau malah lebih. Kalau saya ilustrasikan orang sholat sendiri dengan sholat berjamaah itu, kalau misalnya ini pahalanya berupa apa? Berupa apel itu apel. Kalau sendiri cuma satu dapatnya apel satu. Tapi kalau berjamaah dapat 27. Kira-kira ada enak yang satu ya. Dan kalau berjamaah ini apelnya yang merah-merah, nanti cokot langsung tersenak, nggak ada kejutnya. Tapi kalau sendirian ya bisa jadi yang merah, bisa jadi yang kecut. Ada kecutnya ya. Bisa jadi apel Malang, apel Malang jadi cilik, sing mentah kecut. Jangan-jangan malah bosok juga. Ya. Tapi kalau sholat berjamaah, insya Allah, kalau sholat jamaah kan syaratnya imam juga harus yang bacaannya benar, yang lebih fasih membaca Al-Quran lebih berat untuk menjadi imam, apalagi yang hafalannya lebih banyak. Nah, jadi sholat berjamaah, insya Allah ya lebih optimis diterima daripada sholat sendirian. Wa Ahmadu, lalu riwayatnya sahabat Imam Ahmad wa Ibnu Hibban an Abi Dzarrin saking Abu Dzar. Anna rajula satuna wong lanang idza shalla iku nekane salat sapa rajul ma'al imami serta imam hatta yansarifa sehingga rampung al imamu sapa imam kutiba mongko ditulis lahu kedue rajul qiyamul lailatin apa qiyam salat malam ya salat sewengi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki itu kalau sholat bersama imam sampai imam selesai, sampai imam meninggalkan tempat, dia masih di situ, masih di masjid, dicatat seperti sholat malam semalam suntuk, walaupun hanya beberapa menit. Kenapa ya disebut orang laki-laki? Karena yang ditekankan oleh Rasulullah untuk berjamaah itu orang laki-laki. Kalau orang perempuan boleh, hanya boleh tidak diharuskan. Dan tidak boleh melarang. Kalau ada orang ibu yang mau sholat jamaah di masjid atau di musala, tidak boleh dilarang. Waktu barang tapi dengan syarat. Ada syaratnya oleh ibu harus tidak boleh memakai parfum, nggak boleh memakai wangi-wangian, nggak boleh macak, harus lipstick, harus alami. Wa Tabarani wa Diya an Anasin man masya ila salatin maktubah man tasama masyaikum laku sapa man ila salatin maktubatin maring salat fardu salat wajib bil jama'atin dalam jamaah fa hiya mengkati salat ka hajjatin kaya haji. Wa man tasama lan wa sapa masyaikum laku sapa man
ila sholati tatawwu'in maring sholat sunnah fa hiya mati sholat ka umratin nafilatin iku kaya umrah kang sunnah. Diriwayatkan Imam At-Tabarani dan Imam Ad-Diya dari Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berjalan menuju sholat wajib berjamaah, berjalan berarti sholatnya harus di masjid atau di musola, tidak di rumah. Ya kadang-kadang ada yang kalau saya sholat di jamaah masjid kok bojoku piye gak sakit sholat sendirian. Ya bahkan ada hadis yang yang menjelaskan bahwa sholat ibu sholat di rumah lebih baik daripada sholat berjamaah di masjid. Bahkan di Masjid Nabawi, di rumahnya sendiri, tapi ini dalam rangka untuk menghindari tabarruj, ya, pamer aurat, pamer perhiasan. Tapi kalau sholatnya di rumah kemudian keluyuran ya beda. Ya enggak pernah keluyuran, sholatnya di rumah itu lebih baik. Jadi seorang yang berjalan untuk sholat berjamaah di masjid itu sholatnya pahalanya sholat seperti haji. Kalau berjalan ke masjid atau ke mushola untuk melaksanakan sholat sunnah, maka sholatnya seperti umroh nafilah, umroh sunnah. Wa Tirmidzi wa an Anasin man shalla arba'ina yawman fi jama'atin man utai sabangan sholat sepaman arba'ina ing dalam 40 yawman apane dinane fi jama'atin ing dalam jamaah yudriku wa halile menangi sapa man at-takbiratul ula ing takbiratul ula, takbir pertama kutiba monggo ditulis lahu kedue man baro'atani apa bebas loro. Baro'atun yaiku bebas minan nari saking neraka, wa baro'atun lan bebas minan nifaqi saking nifaq, kemunafikan. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari 40 hari berjamaah terus 5 waktu dengan ada catatan, ya, S dan K berlaku. Catatannya yudrikut takbiratal ula, menangi takbir pertamanya imam, menangi takbiratul ihramnya imam. Jadi ketika imam takbir ihram Allahu Akbar yang pertama, dia langsung takbir Allahu Akbar, tidak pernah telat. Dan tidak lain imamnya sudah takbir enggak terus dan ngobrol sih atau ngomong kelamaan dulu enggak, imam takbir langsung takbir selama 40 hari 40 malam, tidak pernah absen, tidak pernah izin. Maka ditulis untuknya dua kebebasan. Pertama, bebas dari neraka. Yang kedua, terbebas dari sifat munafik. Munafik itu siksanya berat. Innal munafiqina fit tarkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu tempatnya di neraka yang paling dasar. Lebih berat siksanya orang munafik daripada orang kafir. Kalau orang kafir sudah jelas. Kalau orang munafik kan pura-pura baik padahal hatinya busuk. Dan munafik itu ada dua. Ada nifaq amali, ada nifaq i'tiqadi. Munafik amali itu perbuatan kelakuannya kayak orang munafik. Ini tidak sampai mengeluarkan dari Islam, dia tetap Islam. Cuma kelakuannya kayak orang munafik. Kalau yaitu hadasa kadzaba, kalau bicara sering berbohong. Kalau berjanji tidak ditepati.
Kalau tidak tumina khona, kalau diberi amanah berkhianat. Kalau yang tikoti, nifak yang dijanji oleh Allah akan ditempatkan di neraka yang paling dasar, yaitu pura-pura Islam. Kalau ketemu orang Islam dia seperti orang Islam, seperti santri. Kalau bersama orang kafir dia kafir juga. Wa Muslimun lan riwayat sama Imam Muslim wa Ahmad bin Ahmad an Utsman bin Utsman radhiyallahu anhu. Man shallal isya'a fi jama'atin yudriku takbiratal ula kana ka qiyamin nisfi lailatin. Man disebut salat sepaman al-isya'a ing salat isya fi jama'atin ing dalam jamaah. Yudriku hale menangi sapa man at-takbiratul ula ing takbir pertama. Kana mongko ono apa salatul isya fil jamaah ka qiyami nisfi lailatin iku kaya salat malam setengah malam, setengah wengi. Wa man shalla subhaban risabang salat subhaman asubah ing subuh fi jama'atin ing dalam jamaah fa ka'annama shalla monggo kaya-kaya angin mestine salat sapa man al-laila ing wengi ing bengi kullahu ya sakabehane laila. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang sholat isya berjamaah dan dia menangi takbiratul ihramnya imam, sholat isya berjamaah tidak ketinggalan, takbirnya juga tidak ketinggalan, takbiratul ihramnya, maka pahalanya seperti sholat malam setengah malam, ya setengah malam. Dan siapa yang sholat subuh berjamaah, ya sholat subuh berjamaah tidak ketinggalan dengan takbiratul ihram takbiratul imam, pahalanya seperti sholat malam semalam suntuk, sewengi berdedet di bahasa Jawa ini. Tidur. Hanya sholat subuh cuma 2 rakaat, hanya berapa menit, pahalanya sama dengan sholat qiyamul lail semalam suntuk. Kalau sholat isya setengah malam, separuh malam. Apalagi kalau sholat jamaah ini bisa, terutama sholat jamaah subuh ini bisa dilaksanakan oleh orang sekampung di pakat yang luar biasa. Nah, seperti di Turki. Di Turki itu sejak presidennya Erdogan, itu masyarakat seperti diwajibkan sholat subuh berjamaah. Jadi kalau sholat subuh itu seperti sholat Jumat, itu seperti sholat Jumat, seperti sholat Id, ramai sekali. Dan ternyata masya Allah dampak positifnya luar biasa. Ya, dalam waktu sekitar 10 tahun ini perkembangan ekonomi, akhlak dan semuanya luar biasa. Yang dulu Turki utangnya banyak, sekarang udah nggak punya utang. Utang apa? Pemerintah Turki nggak punya utang lagi. Bahkan bisa memberi pinjaman kepada negara yang lain. Kemudian produk-produknya sudah luar biasa, ya. Produk otomotif, terus elektronik dan sebagainya. Ekonominya maju pesat. Dan sekarang sekolah mulai dari tingkat TK sampai perguruan tinggi gratis semua. Kalau di sini mahal semua. Yang negeri lebih mahal daripada swasta. Tapi banyak yang benci, ya. Banyak yang benci Erdogan.
Nah, kalau yang baik banyak pemaitnya sekarang. Wa Ibnu Majah an Umar radhiyallahu anhu man shalla fi jama'atin man tasaqam sholat itu sholat sepaman fi jama'atin ing dalam jamaah arba'ina ing dalam 40 lailatan abangnya begini la tafutu kang ora ketinggalan wa ing man arakatul rakaat pertama min sholatil isya'i saking salat isya kata mangko nulis Allah subhanahu wa ta'ala biha kelawan jamaah sholat jamaah itqan yang bebas minan nari saking neraka. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang sholat berjamaah selama 40 malam. Malam itu berarti maghrib isya. 40 malam sholat berjamaah terus dan tidak ketinggalan rakaat pertama dari sholat isya, rakaat pertamanya. Ini sore mungkin itu sama Ibnu Majah, dari Ibnu Majah. Tidak ketinggalan rakaat pertama dari sholat isya, maka Allah mencatat untuknya bebas dari neraka 40 malam berturut-turut, tidak ketinggalan rakaat pertama sholat isya. Nah, ini masih rada ringan. Kalian pertama tadi takbiratul ihram. Wa Tabarani wa Nabi Ubaidah laisa minas salati salatun afdalu min salatil fajri yaumal jum'ati fil jamaah. Laisa ra'ana minas salati sing salatun apa salat afdalu kang luwih istimewa min salatil fajri tinimbang saking salat fajar yaumal jum'ati ing dalem dina Jumat fil jamaati ing dalem jamaah. Wa ma'asibu lan ora nyangka ingsun, ora nyangka ingsun man ing wong sayida kang nekani sapa man ha ing salat fajar berjamaah fi jamaah, salat fajr yaumul jumat jamaah mingkum saking sira kabeh illa maghfuran kejaba ing wong kang di ngapura sapa lawu kedue man. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minas salati salatun afdalu min salatil fajri yaumal jum'ati fil jamaah. Tidak ada salat yang lebih istimewa dibandingkan salat fajar, salat subuh hari Jumat berjamaah. Jadi sholat yang paling hebat, paling luar biasa menurut Rasulullah adalah sholat subuh hari Jumat berjamaah. Kalau sholat yang lain, subuh-subuh yang lain, bahkan sholat Jumat pun masih lebih istimewa sholat berjamaah subuh hari Jumat. Wa ma ahsibu man syahidaha minkum illa maghfurun lahu. Dan saya tidak mengira orang yang mengikuti jamaah, yang menghadiri jamaah sholat subuh di hari Jumat tadi, kecuali dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosa-dosanya. Wa huwa lan riwayat sapa Imam At-Tabarani wa Malikun Imam Malik an Abi Bakrin ibni Sulaiman ibni Abi Hasmah. Qala ndika sapa Abu Bakar, Inna Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu faqida itu kehilangan. Faqida itu kehilangan artinya orang nemu
ora roh sapa Umar Sulaiman bin Abi Hazmah fi salat subuh dalam salat subuh. Wa inna Umar sayyidina Umar fa amita iku nejo sapa Umar ila suqi maring pasar. Wa masan Sulaiman ala utawi omae daleme Sulaiman bainal masjid ku dalam antara masjid dan suqi lan pasar. Famarra mongko lewat sapa Umar ala Syifai ing atase Ibu Syifa Ummi Sulaiman yaiku ibuke Sulaiman. Faqala mongko ndika sapa Umar laha maring Syifa. Lam ara Sulaiman fi subhi. Lam ara ora ingsun Sulaiman fi subhi dalam salat subuh. Faqalat mongko ndika sapa Syifa Ummi Sulaiman. Innahu bata yusolli. Innahu satana Sulaiman bata iku sewengi-wengi sapa Sulaiman yusolli iku salat sapa Sulaiman. Faghalabat ainahu faghalabat menglindih lanang ngalahake hu ing Sulaiman ainahu apa mripat lorone Sulaiman. Faqala Umar monggo ngendika sapa Umar la an asyhada salata subhi bi jama'atin ahabbu ilayya min an aquma lailatan. La an asyhada yakti yen to nekani ingsun salat subuh yen salat subuh fi jama'atin dalam jamaah ahabbu iku luwih seneng luwih disenengi ilayya maring ingsun min an aquma tinimbang yen to jumeneng ingsun lailatan ing dalam sawengi. Diriwayatkan oleh Imam Tabarani dan Imam Malik dari Abu Bakar bin Sulaiman bin Abi Hazmah. Abu Bakar bin Sulaiman bin Abi Hazmah. Dia mengatakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada suatu pagi tidak melihat Sulaiman bin Abi Hazmah, jadi bapaknya. Ini yang meriwayatkan anaknya. Anaknya Sulaiman namanya Abu Bakar. Suatu pagi Umar bin Khattab tidak melihat Sulaiman bapaknya. Dan pada pagi hari itu setelah sholat subuh Umar menuju ke pasar. Sementara rumahnya Sulaiman, rumahnya bapaknya Abu Bakar ini antara masjid dan pasar. Ketika lewat rumahnya Sulaiman, ada ibunya Sulaiman namanya Syifa, Bu Syifa. Terus Sayyidina Umar bertanya kepada Bu Syifa, Bu, lam arus Sulaiman besok saya kok tadi tidak melihat Sulaiman sholat subuh berjamaah. Kenapa? Di mana dia? Kemudian Bu Syifa menjelaskan, innahu bata yusalli fa ghalabat ainahu. Tadi malam dia sholat malam semalaman, tidak tidur, sehingga dia ketiduran. Waktu sholat subuh malah ketiduran, tidak bisa bangun. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan la'an asyhada salat as-subhi fi jama'atin ahabbu ilayya min an aquma lailatan. Kalau bagi saya bisa sholat subuh berjamaah itu lebih saya sukai daripada sholat malam semalam suntuk. Sholat malam, sunnah semalaman, tidak sholat berjamaah subuh. Yang lebih enak sholat subuh jamaah. Ya. Subuh berjamaah sudah dapat pahala jamaah, masih dapat pahala seperti sholat malam semalam tadi kan, malam suntuk. Satu lagi. Wa Ahmadu wa Abu Dawud an Ubayyin dari Ubayy inna hataini sholataini satemene salat loro iki satune iki salat loro yakni ngesake sapa Ubayy al-isya'a sapa Rasulullah yakni ngesake sapa Rasulullah al-isya'a salat isya wa subhanallah salat subuh min athqalis sholati iku setengah saking abot-abote salat al munafiqin enta sing ngomong munafik. Walau ya'lamuna lan lamun ngerti sapa munafiqin fadla ma ing
utamane barang fihi maka ing dalem sholataini la atauhuma mongko yekti nekani sapa munafiqin huma ing as-sholataini walau habwan hale senajan hale brangkang. Alaikum bis-shaffil muqaddam. Alaikum natepane sira kabeh bis-shaffi kelawan shaf al-muqaddami kang ngarep. Fa innahu mawsatun shaffil muqaddam ala misli shaffil malaikati. Iku ing atase sepadane barisane para malaikat. Walau ta'lamuna lan lamun ngerti sira kabeh fadilatahu ing utamane shaffil muqaddam labtadartumuhu mawiti rerikatan rebutan sira kabeh hu ing as-shaffil muqaddam. Wa salatu rajuli ta salate wong lanang ma rajuli salate wong lanang siji azka iku luwe suci lebih bagus min salati di masa yang salate rajul wahdahu hale sucine rajul. Wa salatuhu ta salate rajul ma rajulin salate wong lanang loro azka iku luwih bagus min salati di masa yang salate rajul ma rajulis tanane wong lanang siji. Wa ma kana aktsara fa huwa habilallah. Pamatawi jamaah kana kang apa aktsara iku luwih akeh fa huwa mengetahui ma ahabbu iku luwih disenengi Allah maring Allah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dari Ubay. Kalau nggak salah Ubay bin Ka'ab. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dua salat ini, yakni salat Isya dan salat subuh, adalah salat yang paling berat bagi orang munafik. Kenapa kok berat? Salat subuh masih ngantuk. Kalau Isya, nah, jagong. Ya, sampai gitu orang atau jagung atau acara TV-nya bagus. Kalau bahasa Isya ada sinetron. Ini kalau orang munafik sekarang. Kalau munafik dulu enggak. Kalau munafik dulu kan enggak ada listrik. Ya, belum ada sinetron, belum ada listrik sehingga kalau sholat Isya, sholat subuh tidak kelihatan dia sholat berjamaah. Tapi kalau sholat zuhur, asar, maghrib masih padang. Sehingga dia, orang itu jamaah. Tapi kalau sholat Isya nggak kelihatan dia jamaah. Karena orang munafik itu kalau jamaah inginnya pamer supaya diketahui orang bahwa dia ikut sholat berjamaah. Sehingga kalau Isya dan subuh malas, berat untuk berjamaah. Walau ya'lamuna fadla ma fihi ma la'atauhuma walau habban. Seandainya orang-orang munafik itu tahu betapa luar biasanya pahala salat Isya dan salat subuh berjamaah, maka mereka pasti akan menghadiri, akan mengikuti salat berjamaah walaupun sambil merangkak, sambil ngesot pun dilakoni. Tapi orang salat jamaah itu enggak kelihatan pahalanya, makanya males. Alaikum bis-shaffil muqaddam. Hendaknya kalian senantiasa memilih shaf yang pertama, shaf yang depan. Jangan milih yang malah yang belakang. Biasanya kan yang nggak tahu malah milih di belakang sing bisa berusaha sandaran ya. Atau njogo yang adem. Kalau di dalam sekarang banyak kipas, kan ada yang pakai AC sekarang, banyak masjid pakai AC. Nah, jadi udah ngantuk alasannya. Ya padahal ini alaikum bis-shaffil muqaddam. Fa innahu ala misli shaffil malaika. Karena shaf depan itu seperti shafnya para malaikat. Malaikat itu senangnya di shaf depan. Walau ta'lamuna fadilatahu labtadartumu. Seandainya kalian tahu fadilahnya shaf depan, maka kalian akan berebut. Ya.
Bahkan didapat dalam hadis yang lain ada dua pekerjaan, dua amalan kalau manusia ini tahu mereka akan berebut. Bahkan kalau perlu diundi, yaitu azan dan shaf depan. Azan memang sekarang azan malah ogah ya, padahal kalau tahu pahalanya udah rebutan menjadi muadzin, kalau perlu diundi ya diundi atau digilir. Salat shaf pertama juga begitu ya, sampai di riwayat tukaran adalah kalau seandainya udah tahu fadilahnya. Ini khusus untuk bapak-bapak ya, kalau ibu-ibu ya di belakang. Bahkan kalau ibu malah lebih baik yang belakang. Khairu sufufir rijali awwaluha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha. Shaf bagi orang laki-laki itu yang paling depan, shaf yang baik yang paling baik bagi ibu-ibu yang paling belakang. Terus wa salatul rajuli ma'a rajuli azka min salati wahdahu. Salat berdua, satu imam dan satu makmum lebih baik daripada salat sendiri. Salat bertiga, satu imam dan dua makmum lebih baik dari salat berdua. Semakin banyak jamaahnya, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sama-sama misalnya rumahnya dekat dengan masjid dan musola, ya apa sini di masjid jamaahnya sedikit, di musola lebih banyak rumahnya. Ini lebih dicintai oleh Allah. Salat yang di musola walaupun di musola tapi jamaahnya lebih banyak. Dan musola itu kan istilah di sini gitu. Kalau istilah fikih sama saja. Karena di fikih itu walaupun di rumah, kalau misalnya ada satu kamar sudah diniatkan untuk masjid, hukumnya masjid. Bisa untuk etika, tidak boleh sembarangan di situ. Di musola sama saja, sama dengan masjid. Wa Abu Dawud wal Hakimu an Yazid bin Aswad wallahu a'lam. Ya demikian penjelasan pada pagi hari ini. Nah, kita baca Bismillahirrahmanirrahim Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. La ilaha illallah urdi biha rabbi. La ilaha illallah ufni biha umri. La ilaha illallah أقطع بها دهري. لا إله إلا الله أونس بها قبري. لا إله إلا الله ألقى بها ربي. لا إله إلا الله أعدها لكل شيء يجري. لا إله إلا الله أرضي بها ربي. لا إله إلا الله أفني بها عمري. لا إله إلا الله أقطع بها دهري. لا إله إلا الله أونس بها قبري. لا إله إلا الله ألقى بها ربي. لا إله إلا الله أعدها لكل شيء يجري. لا إله إلا الله أرضي بها ربي. لا إله إلا الله أفني بها عمري. لا إله إلا الله أقطع بها دهري. لا إله إلا الله
أونس بها قبري لا إله إلا الله ألقى بها ربي لا إله إلا الله أعدها لكل شيء يجري. Ya, demikian tadi ya pengajian terkait dengan fadilah sholat jamaah. Ini ada unek-unek barangkali juga menjadi pertanyaan yang belum pernah dengar barangkali. Itu kan hadis keutamaan kan kebanyakan ditujukan bagi kaum laki-laki untuk 27 atau 25 derajat. Nah, yang untuk perempuan bagaimana? Dapat pahalanya bagaimana untuk bisa sampai kepada 25 derajat atau 27 derajat? Apakah di rumah jamaah dengan anak-anak atau bagaimana? Ngerti nggih, Bu? Monggo. Bu Karto wakil ibu. Ya, tadi sudah saya singgung pada waktu Pak Karto di kamar mandi tadi. Oh iya. Itu ini kebanyakan kenapa kok pakai kata-kata yang rojul laki-laki, karena memang yang dianjurkan itu setengah wajib, bahkan sebagian ulama ada yang mewajibkan memang orang laki-laki. Ibu bagaimana? Ibu-ibu lebih baik di rumah, bahkan sholatnya di rumah lebih baik daripada sholat berjamaah di masjid, bahkan dibandingkan dengan di Masjid Nabawi. Itu lebih baik di rumah, dengan syarat kalau di luar sholat tidak keluyuran, nggak mentah-mentuh. Nah, kalau misalnya mau di masjid boleh, ya, tidak dilarang, tidak boleh ada yang melarangnya. Boleh. La tamna'u ima Allahi masajid Allah. Janganlah kamu melarang hamba-hamba Allah perempuan dari masjid-masjidnya Allah. Dengan cara tidak boleh pakai parfum, tidak boleh masak dan sebagainya. Ya. Paham ya, jelas. Ya. Jadi boleh ke masjid asal tidak pakai wangi-wangian, atau mau ke masjid tapi pakai gincu, pakai masker dan lain sebagainya, itu yang barangkali tidak diperbolehkan. Masker merah-merah mas. Kalau pakai ini wajib. Monggo barangkali make up ya. Di merah-merahin, mau ke masjid di merah-merahin, mau ketemu imamnya siapa? Pak Munib. Payah. Monggo barangkali ada dari bapak-bapak, ibu-ibu yang mau meminta penjelasan terkait dengan hikmah atau keutamaan sholat jamaah. Barangkali ada. Ya. Monggo kalau barangkali ada. Nggak ada. Nggak ada, nggih? Nggak ada. Nggih, kalau nggak ada. Oh, nggih, monggo. Kita ada yang bilang kalau kita wanita dan sholat itu kan bagusnya di rumah. Itu lebih bagus lagi kalau di kamar. Apa betul? Oke, betul. Betul, Bu. Terus di kamar khusus kamar pingitan itu lebih bagus lagi. Tapi ya tadi di luar sholat juga jangan keluyuran. Emang aslinya kan begitu, yang wajib bekerja, yang belanja ke pasar juga bapak-bapak semuanya. Ibunya wajibnya itu hanya di rumah nengok melayani suami. Kalau saya lebih baik di masjid karena kadang-kadang tuh ini satu rakaat lupa itu. Boleh. Boleh, monggo. Untuk pahalanya sama, laki-laki perempuan itu sama. Setiap langkah, ya, setiap dengan melangkah ke masjid, setiap satu langkah Allah mengangkat satu derajat dan menghapuskan satu dosa, itu sama. Oke, niku penjelasan, jadi mau jelas pahalane luar biasa. Monggo barangkali ada nomor cukup. Kalau cukup niki nggih hanya sekedar pemberitahuan nggih bahwa
pondok sini, ya, Pondok Al-Hikam, ini ada perkembangan baru terkait dengan pendidikan anak-anak. Ini sudah berjalan berapa tentang bahasa Inggris ini? 3 minggu. Ada 3 minggu. 3 minggu berbasis bahasa Inggris. Ya. Jadi adik-adik ini seperti di Pare kan ada kampung Inggris. Dan ini sudah ada 3 minggu. Kayaknya perkembangannya luar biasa. Kalau dulu tuh hanya bisa bicara I love you saja, dulu kok ketawa. Sekarang macam-macam ya. Tambahi I love man, I dan lain sebagainya. Nah ini luar biasa ada perkembangan. Itu mentornya ada di sini dan diperkirakan 3 bulan sudah tascistus bahasa Inggris. Nah, ini. Semoga menjadi diplomat di luar negeri. Amin gitu dong. Dan menjadi perempuan-perempuan yang hebat keluaran dari Al-Hikam. Juga laki-lakinya. Protes. Juga yang laki-lakinya juga seperti itu. Tidak hanya jadi bapak saja. Kalau sudah cukup, monggo niki kita tutup. Setelah niku mangi didolongai ini kali Pak Munib, monggo kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Monggo Abah dari saya, wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa nafsin la tasba' wa min dawatin la yastazilha. Allahumma inna nasta'udzubika ma 'allamtanahu farridhu ilayna 'inda hajatina ilayhi wa la tunsina rabbana alamin. Allahumma aghfirna bihalalika an haramik wa bi ta'atika ma'siyatika wa bi fadlika amma siwak. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahul mahmud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masa foto Pak? Musik-musikin kayak ning pengajian-pengajian.